masih tetap dalam hadirat Tuhan. Biar kita mau terus merenungkan segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, biarlah kami mau terus Tuhan menyatakan bahwa kami mau percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Amin. waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Haleluya. Terima kasih Tuhan. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Ini iman kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita memberikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Amin. tetap Yesus Yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Sungguh kasih-Nya tiada pernah berubah. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan bahwa haleluya, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar setiap kita mau terus merenungkan bagaimana perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, waktu terlimpah maupun
Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kau mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, bahwa sungguh karena kasih-Mu Tuhan, kami semua ada di tempat ini untuk datang, bisa bersama-sama datang untuk memuji-Mu Tuhan. Dan biarlah kami mau terus Tuhan percaya bahwa saat kami mau terus mengandalkan Kau, kami mau terus percaya bahwa nama Yesus lah yang menopang kita. Akan ada sukacita, damai, sejahtera baru, penghiburan yang baru, dan juga kehidupan yang baru yang beroleh kita dapatkan Tuhan. Karena kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan perkataan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk WL Singers dan tim musik dan juga tim media yang hari ini mensupport di dalam pelayanan pagi hari ini ya. Terima kasih untuk sidang jemaat yang dengan penuh kesetiaan hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Dan mari kita satukan hati kita minta untuk pagi hari ini diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena setiap hari kita ini perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan, karena istilahnya sangat naif sekali kalau kita sebagai orang-orang percaya tetapi di dalam perjalanan hidup kita ini tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Padahal kebenaran firman Tuhan ini dikatakan menjadi pelita, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pagi hari ini saya membawa sebuah tema yang berjudul 3 janda dalam satu rumah. Ya. Sebuah kesetiaan yang membawa perubahan. Tema 3 janda dalam satu rumah ini saya ambil dalam satu kisah di dalam satu kitab di dalam firman Tuhan, yaitu kisah Ruth, Naomi dan Orpa. 3 janda yang tinggal di dalam satu rumah. Kisah keluarga kecil yang cukup sederhana. Di dalam kitab Rut sendiri hanya terdiri dari 4 pasal Bapak Ibu. Tetapi kitab Rut ini menjadi salah satu kitab yang buat saya sangat luar biasa sekali. Karena kitab Rut ini merupakan salah satu kitab yang harus dibaca setiap kali hari-hari perayaan orang Yahudi. Jadi di dalam tradisi orang-orang Yahudi itu ada beberapa hari raya. Kalau tidak salah ada sekitar 7 hari raya. Dan setiap hari raya itu selalu membaca kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Misalnya nih, Kidung Agung itu dibaca pada waktu hari raya Paskah. Ada beberapa kitab, 2 atau 3 kitab, tapi salah satunya Kidung Agung. Itu yang dibaca pada hari raya Paskah. Terus kitab Pengkhotbah itu dibaca pada hari raya Pondok Daun, ya. Terus kitab Ester dibaca pada hari raya Purim. Ada lagi kitab Ratapan itu dibaca pada hari-hari raya Perkabungan.
Dan kitab Rut itu dibaca pada hari raya Pentakosta. Jadi salah satu kitab yang dibaca pada hari raya Pentakosta itu adalah kitab Rut. Dan di dalam kisah kitab Rut ini cukup unik Bapak Ibu. Yaitu satu keluarga dari Elimelek, keluarga dari Israel, tepatnya dari Bethlehem, yang mengalami kelaparan keluarga ini. Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion, satu keluarga ngungsi ke daerah Moab dengan harapan mereka ini hidupnya berubah. Kondisi kehidupan keluarga mengalami perubahan karena di Israel ada sebuah kelaparan. Dari kelaparan mereka mungkin kondisi sangat-sangat terpuruk. Ada sebuah harapan, ada sebuah secercah harapan bahwa di daerah Moab mungkin menjanjikan. Maka Elimelek dengan keluarganya ngungsi cari sebuah pengharapan di daerah Moab. Namun kejadian yang sangat tragis terjadi. Harapan-harapan yang dibangun oleh keluarga Elimelek ini bersama dengan Naomi sirna rupanya. Karena ternyata setelah berada di daerah Moab, bukan mewujudkan sebuah harapan yang mereka bangun di tengah-tengah keluarga, tetapi sebaliknya. Elimelek meninggal, kedua anaknya juga meninggal. Setelah kedua anaknya ini menikah, Mahlon dengan Rut, Kilion dengan Orpah menikah. Maka keluarga ini mengalami keterpurukan. Tinggallah 3 janda di dalam satu rumah. Tapi kalau kita melihat kisah daripada kitab Rut ini sangat luar biasa yang pagi hari ini akan kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kitab Rut ini mengkisahkan dari sebuah keterpurukan membawa sebuah perubahan, bahkan diceritakan, dikisahkan di situ terjadinya sebuah penebusan yang membawa sebuah perubahan secara radikal di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Rut, para ahli teologi menggambarkan bahwa kitab Rut ini gambaran kitab mesianik, yaitu penyelamatan umat manusia. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari 3 janda yang hidup di dalam rumah yang mengalami keterpurukan? Yang pertama, mari kita simak baik-baik, kita akan belajar bersama dari sebuah kehidupan Naomi, janda yang pahit. Kalau saya berbicara tentang janda yang pahit, bukan dalam konteks orang-orang Malang ya, dalam artian pahit itu kan medit gitu ya, kikir gitu. Wais, Mbak Jar ini pahit artinya medit gitu kan ya. Beda yang saya maksudkan janda yang pahit ini karena Naomi mengalami sebuah kepahitan. Mungkin kondisi fisik dari Naomi cukup lumayan seger, gemuk. Tetapi begitu pulang balik ke Israel karena kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan, mungkin saja kondisi Naomi menjadi kurus. Sehingga orang-orang perempuan-perempuan yang dulunya kenal Naomi kaget. Mereka bilang, Naomi kah engkau itu? Maka dijawab oleh Naomi, jangan engkau memanggil saya Naomi lagi, tapi panggil aku Mara, artinya pahit. Maka di sini saya sebut sebagai janda yang pahit, Bapak Ibu. Kehidupan yang terpuruk. Apa yang dijalani oleh kehidupan Naomi tidak sesuai dengan harapan. Allah sepertinya meninggalkan kehidupan Naomi. Ingat, Elimelek sekeluarga adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Ya, tetapi di dalam kehidupan keluarga ini terpuruk sama sekali.
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, seolah-olah Allah meninggalkan keluarga mereka. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari bahwa Naomi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dalam kondisi kehidupan yang terpuruk sekalipun, dalam kondisi kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang dibangun di dalam kehidupan rumah tangganya, Naomi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Naomi hanya berusaha untuk berbicara secara jujur tentang kehidupannya yang dialami kepada perempuan-perempuan yang ada di Israel, Bapak Ibu. Bahwa dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu merupakan gambaran bagaimana Naomi mempercayai Allah secara mutlak. Naomi percaya bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupannya. Ini merupakan gambaran bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam kondisi kehidupan kita, mungkin kehidupan kita mengalami apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin kehidupan kita terpuruk. Kita belajar dari Naomi bahwa tidak ada sepatah kata pun yang menyalahkan Tuhan atas kehidupannya yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Saya jadi teringat Musa, Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di tempat ini, Musa orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan sukses Musa memimpin orang-orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Celakanya waktu orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa akan masuk, sudah istilahnya hampir-hampir masuk ke tanah Kanaan, turun firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa bahwa engkau tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu, Musa memiliki alasan untuk marah kepada Tuhan. Musa memiliki alasan untuk komplain kepada Tuhan bahwa engkau tidak adil Tuhan. Engkau sendiri yang berfirman bahwa saya untuk memimpin orang-orang Israel ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi kenyataannya waktu mau masuk ke tanah Kanaan, kau tidak izinkan saya. Ini orang-orang Israel yang saya pimpin sudah siap-siap Tuhan. Bagaimana apa kata mereka nanti? Kalau saya tidak engkau izinkan untuk memimpin mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada alasan Musa untuk komplain kepada Tuhan. Tetapi Musa di dalam Ulangan pasal 32 kalau Bapak Ibu baca, di situ Musa menyanyikan sebuah pujian di hadapan orang-orang Israel. Dengarlah orang-orang Israel, hari ini aku akan mengatakan sebuah pengajaran. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Tidak ada kecurangan sedikit pun. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Ulangan pasal 32. Ini ekspresi daripada orang yang benar-benar beriman mempercayai Allah secara mutlak. Mempercayai kedaulatan Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apapun situasi, kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlalu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang percaya mengekspresikan iman percaya mereka. Habakuk, sekalipun ladang tidak menghasilkan lembu domba terhalau, tapi aku tetap akan beria-ria memuji engkau. Ini ekspresi Bapak Ibu. Naomi pada waktu dia berusaha untuk membangun hidup rumah tangganya, tapi kenyataannya harapannya tidak sesuai, dan kenyataannya Allah seolah-olah meninggalkan mereka. Satu hal yang perlu dicatat Bapak Ibu,
yang bisa kita pelajari lagi dari kehidupan Naomi. Bahwa Naomi berusaha terus untuk membangun harapan-harapan baru di dalam kehidupannya. Kita bisa belajar dari mana? Waktu Naomi berada di Moab, mereka mengajak mantu-mantunya, kedua mantunya, mendengar setelah Israel kembali dipulihkan oleh Tuhan. Maka Naomi membangun sebuah harapan baru. Mari kita balik ke Israel. Ini berbicara tentang bagaimana Naomi membangun harapan baru di tengah keterpurukannya. Naomi berusaha membangun harapan baru di tengah-tengah kehidupan yang tidak berpengharapan. Ini yang bisa kita pelajari. Dan saya yakin Naomi memiliki sebuah konsep bahwa iman percaya kepada Allah adalah sebuah sauh yang sangat kuat di dalam sebuah pengharapan-pengharapan. Dan itu aman bagi jiwa. Saya yakin Naomi mempunyai konsep pola berpikir demikian. Sehingga Naomi berusaha untuk membangun kembali harapan-harapan barunya, Bapak Ibu. Naomi selalu percaya bahwa pemulihan itu selalu ada. Karena Naomi percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan selalu ya dan amin. Maka saya katakan bahwa yang bisa kita pelajari pertama dari janda Naomi yang pahit. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia percaya mutlak kepada Allah, dan dia berusaha untuk membangun harapan-harapan baru. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana janda yang kedua namanya Orpa. Problem yang sama yang terjadi, yang dialami oleh Naomi, Orpa dan Rut. Tapi kita akan lihat, Orpa adalah janda yang meninggalkan. Kita akan lihat di dalam Rut pasal 1 ayat 14. Demikian bunyinya. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu yaitu Orpa kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Naomi katakan. Dialog ini terjadi pada saat Naomi minta kepada kedua mantunya yaitu Orpa dan Rut. Pulanglah ke daerahmu, ke daerah asalmu di Moab. Masalah yang sama, keputusan yang berbeda antara Orpa dan Rut. Orpa membuat sebuah keputusan, nangis, Orpa nangis, berpisah sama Naomi. Tapi rupa-rupanya tangis daripada Orpa ini merupakan emosi sesaat. Sebuah keputusan yang didasarkan atas emosi sesaat, Bapak Ibu. Sangat disayangkan Orpa akhirnya kembali ke Moab. Dan Alkitab mencatat bahwa Orpa kembali kepada Allahnya, kepada penyembahan berhala. Tadinya sudah ikut Elimelek, ikut Naomi untuk menyembah Allahnya Israel, tetapi mengambil sebuah keputusan yang didasarkan kepada emosi sesaat, Bapak Ibu. Ini yang sangat disayangkan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, akhirnya nama Orpa itu kalau tidak salah disebut 1 atau 2 kali saja di dalam Alkitab. Sangat disayangkan saat sebuah pengambilan keputusan yang kelihatannya sederhana, Bapak Ibu, tapi menghilangkan kesempatan untuk mengalami rencana Allah di dalam kehidupannya.
Orpa kehilangan rencana Allah di dalam kehidupannya oleh karena pengambilan sebuah keputusan yang hanya didasarkan emosi sesaat, Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam Amsal pasal 19 ayat yang kedua. Siapa tergesa-gesa berbuat padahal tidak mempunyai pengetahuan adalah orang sesat. Bahayanya mengambil sebuah keputusan saat kita di dalam ketergesa-gesaan. Bahayanya mengambil sebuah keputusan yang kelihatannya sederhana, tetapi tanpa menyertakan Tuhan akan berdampak sangat fatal sebenarnya. Ini juga merupakan sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Orang yang hidup dari perasaan ini kadang-kadang mudah sekali bosan, mudah kecewa, bahkan tidak jarang orang mudah sekali meninggalkan iman percaya mereka. Ini yang bisa kita pelajari dari Orpa, sangat disayangkan. Sebuah keputusan yang diambil hanya didasarkan emosi sesaat. Orpa akhirnya kembali ke Moab, kembali menyembah berhala. Kita sering mengalami sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita. Saya pun tidak jarang, sering mengalami sebuah permasalahan bahkan yang cukup pelik di dalam kehidupan keluarga kami. Pernah sesekali saya mengambil sebuah keputusan yang saya ambil didasarkan atas emosi saya. Dan benar Bapak Ibu, bahwa keputusan saat saya ambil berdasarkan emosi sesaat, hasilnya sangat mengecewakan. Tetapi tidak jarang juga pada saat kami mengalami situasi-situasi yang tidak sesuai apa yang kita harapkan, kami mengambil keputusan, kami berdoa, dan Tuhan jawab. Dan jawaban Tuhan sangat luar biasa sekali. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Orpa. Janda yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari, yaitu Rut. Janda yang memiliki kesetiaan. Seperti tadi saya katakan bahwa permasalahan yang sama, persoalan yang sama, mengalami keterpurukan yang sama, mengalami tidak adanya harapan yang sama, tetapi sebuah keputusan yang berbeda yang diambil antara Orpa dan Rut. Rut memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa. Dalam Rut pasal 1 ayat 16-17 berbunyi demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau, selain daripada maut. Rut, janda yang memiliki kesetiaan. Rut seorang janda yang memiliki komitmen di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita baca di dalam kitab Rut, Rut mengalami pemulihan yang sangat luar biasa sekali. Karena Rut merupakan seorang yang setia di tengah kehidupan yang sangat pahit. Di kehidupan terpuruk sekalipun, dia tetap setia kepada mertuanya, Bapak Ibu. Terkadang memang kesetiaan itu diuji melalui penderitaan. Kadang kesetiaan di dalam rumah tangga itu diuji
saat hidup rumah tangga itu mengalami keterpurukan. Kita mau setia terhadap perjanjian pernikahan kita, atau kita mau meninggalkan. Inilah yang dialami oleh Ruth kepada Naomi. Mengungkapkan kesetiaannya, mengungkapkan komitmennya bahwa Allahmu juga Allahku. Dimanapun engkau berada, aku pun ada di situ. Ini merupakan sebuah gambaran kesetiaan yang diikat dalam sebuah komitmen yang sangat luar biasa, yang akhirnya bisa membawa perubahan, Bapak Ibu. Sangat disayangkan, Bapak Ibu, ada beberapa contoh kehidupan orang-orang di luar sana saat hidupnya terpuruk, mereka sama-sama berkomitmen. Tapi saat hidupnya mulai diangkat oleh Tuhan, ya, saat hidupnya diangkat oleh Tuhan, mulai kesetiaan dan komitmen itu pecah, berubah. Ini sangat disayangkan. Tapi tidak terjadi kepada Ruth. Ruth begitu dia ditebus oleh orang yang bernama Boas, orang yang paling kaya di situ, yang mengangkat kehidupannya Ruth dan Naomi, Ruth tetap menjalankan komitmen kesetiaannya kepada mertuanya. Ingat, Ruth memilih sebuah keputusan, tidak dalam kondisi sedang baik-baik saja loh Bapak Ibu. Ruth memilih sebuah keputusan justru dalam kondisi sedang terpuruk, tapi menunjukkan sebuah iman yang sejati. Bagaimana berpegang kepada Tuhan sekalipun hidupnya terasa gelap. Bapak Ibu, yang kedua yang bisa kita pelajari dari Ruth, bahwa kesetiaan itu bisa menggerakkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Kesetiaan Ruth itu ternyata bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk kembali mengangkat Ruth. Tangan Tuhan kembali bisa mengangkat, memulihkan kondisi Ruth. Bahkan tangan Tuhan tidak hanya mengangkat Ruth, tapi dengan Naomi keluarganya. Kita bisa belajar bahwa kesetiaan ini berdampak secara luar biasa. Ternyata kesetiaan yang dibalut dengan sebuah komitmen ini berdampak sangat signifikan, sangat berarti sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa Allah memperhatikan setiap kesetiaan. Bapak Ibu, saya sering kali ngobrol-ngobrol sama Bapak Gembala, bahkan sama istri saya. Di gereja ini banyak sekali dikelilingi orang-orang yang setia, yang sangat luar biasa sekali. Kita bersyukur loh Bapak Ibu. Kita diiringi, dikelilingi oleh orang-orang yang setia, dan kesetiaannya itu bukan sekedar retorika, enggak. Tetapi kesetiaan yang benar-benar dibalut dengan sebuah komitmen. Bahkan sampai hingga tadi pagi pun Bapak Gembala, sebelum ibadah dimulai, di belakang Bapak Gembala ngomong kepada saya, berbicara, Pak Didik, mereka ini orang-orang yang luar biasa sekali, setia yang sangat luar biasa sekali. Mereka bekerja di balik layar. Kita-kita ini yang berdiri di atas mimbar ini yang kelihatan. Pak Gembala sampai ngomong begitu. Kita melihat dan diberkati oleh kesetiaan dalam pelayanan setiap kita semuanya. Mulai dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dari fiction, dari youth, dari pokcil dan lain sebagainya hingga ke jemaat ini. Seringkali saya juga ngomong sama istri saya, ini luar biasa kesetiaannya ini. Bahkan kemarin hari Kamis pun waktu kita ada talk show, Bapak Gembala pun menyinggung sedikit, berbicara sedikit, terucap, saya sangat diberkati
dengan kesetiaannya Bu Rini dan Pak Agus Subanti bagaimana dalam pelayanan. Minggu di sini jam 3:30 sudah ada di Bunul setiap minggu. Dulu minggu di sini sore ikut Pak Yanto ke Batu Retno. Kesetiaan yang luar biasa. Tetapi saya yakin sekali dari kesetiaan ini Tuhan tidak akan memandang hina Bapak Ibu. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan yang terus dibalut dengan sebuah komitmen. Sama dengan Rut Bapak Ibu. Yang bisa mampu menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati Rut. Bahkan sampai membawa sebuah pemulihan. Dan pemulihannya ini sangat luar biasa buat saya secara pribadi. Pemulihan yang dilakukan kepada Rut adalah pemulihan yang sangat luar biasa karena apa? Karena dalam silsilah Tuhan Yesus, Rut dan Boas ikut andil di dalam silsilah itu. Artinya bahwa nama Rut dan Boas diabadikan di dalam sebuah karya mesianik yang sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya buat sebuah kesimpulan. Kesetiaan Rut ini mengajarkan kita semua tentang bagaimana kita tetap belajar setia, berkomitmen, sekalipun hidup kita terpuruk, terasa pahit, problem masalah sangat pelik sekalipun. Kesetiaan kita tidak akan tersembunyi di hadapan Allah. Kesetiaan kita akan mendatangkan pemulihan dan membawa berkat-berkat besar dari Allah. Mari tim musik bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita telah belajar dari 3 janda yang tinggal dalam satu rumah pagi hari ini. Mari kita sebagai apa? Sebagai Naomi kah? Sebagai Orpa kah? Sebagai Rut kah? Mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan bersama-sama pagi hari ini. Kita akan pujikan.